Halo sahabat bidan, kembali lagi kita masuk ke dalam modul 8. Bagaimana teman-teman bidan setelah melewati 7 modul, 7 rangkaian modul, sekarang kita ada di modul terakhir yaitu modul 8. Dalam modul 8 ini akan teman-teman sahabat-sahabat bidan semua akan mempelajari mengenai pencegahan dan penanganan pada kasus infeksi menular seksual, HIV, ODA, hepatitis B dan hepatitis C meliputi situasi terkini, definisi, tanda gejala, upaya pencegahan, deteksi dini, serta strategi pemberian pelayanan alternatif pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Dalam modul 8 ini terdiri dari 5 pokok materi, yaitu yang pertama, situasi terkini infeksi menular seksual, HIV, AIDS, ODA, hepatitis B, dan hepatitis C pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, ini teman-teman akan membaca dan mengetahui banyak hal terkait infeksi menular seksual, HIV, AIDS, ODA, hepatitis C, dan hepatitis B. Kemudian yang ketiga, ada upaya pencegahan infeksi menular seksual, HIV, AIDS, ODA, hepatitis B, dan hepatitis C pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Kemudian yang keempat ada deteksi dini infeksi menular seksual, HIV, AIDS, ODA, hepatitis B, dan hepatitis C selama pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Nanti di sini juga teman-teman untuk deteksi dini ini tidak hanya untuk ibunya, bahkan juga untuk suami atau pasangan, dan juga untuk bayi baru lahirnya. Yang kelima, penanganan infeksi menular seksual, HIV, AIDS, ODA, hepatitis B, dan hepatitis C, serta strategi pemberian pelayanan alternatif pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Nah, di poin 5 ini, di modul 8 ini, teman-teman bidan akan diberikan berbagai macam pengetahuan dan kompetensi tentunya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan bidan terkait penanganan infeksi menular seksual, HIV, hepatitis dan hepatitis C, dan juga bagaimana pelayanan-pelayanan alternatif. Kenapa modul 8 ini sangat penting sekali untuk dipelajari? Karena berdasarkan survei terhadap kebijakan yang relevan, banyak sekali permasalahan dan hambatan-hambatan layanan untuk infeksi menular seksual, HIV, AIDS, ODA, hepatitis C, dan hepatitis B, dan hepatitis C. Dan di sini kembali lagi peran bidan menjadi sangat penting untuk memastikan kebutuhan esensial perempuan terpenuhi. Salah satunya adalah layanan infeksi menular seksual ini. Berdasarkan survei terhadap kebijakan yang relevan, didapatkan bahwa stok obat dan terjadi gangguan layanan untuk orang-orang yang hidup dengan HIV akibat COVID-19 yang dilakukan oleh WHO pada April dan Juni 2020 lalu, di mana terdapat 73 negara berisiko kehabisan stok ARV dan 24 negara mengalami persediaan ARV yang sangat rendah. Oleh sebab itu kenapa kemudian penguatan layanan di tempat praktek mandiri bidan atau penguatan peran bidan ini menjadi sangat penting sekali untuk memastikan dapat mengedukasi, dapat mencegah kekurangan layanan atau hambatan layanan bagi teman-teman yang bagi pasien atau klien yang membutuhkan layanan. Kondisi ini dipicu oleh kegagalan pemasok untuk mengirim ARV tepat waktu, kemudian penutupan layanan transportasi akibat pandemik, serta kendala operasional layanan kesehatan infeksi menular seksual HIV pada masa pandemik. Jadi kembali lagi karena banyak fasilitas kesehatan yang sangat berfokus pada penanggulangan COVID-19, maka menyebabkan berbagai macam permasalahan-permasalahan lain yang kemudian menutup layanan esensial ini. Termasuk salah satunya bagaimana pasokan obat menjadi terhambat. Berbagai macam hambatan-hambatan tersebut ini juga ditambah dengan masalah-masalah perekonomian dan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang semakin menghambat dan semakin
menambah kerumitan posisi ODA di tengah-tengah masa pandemik, sehingga menempatkan perempuan atau anak perempuan atau remaja perempuan yang dengan infeksi menular seksual, HIV, ODA, hepatitis B dan hepatitis C menjadi lebih rentan dari sebelumnya. Oleh sebab itu peran bidan di sini menjadi sangat penting, dan modul 8 ini bagaimana memberikan pengetahuan terbaru, protokol-protokol agar dapat meningkatkan peran-peran sahabat-sahabat bidan untuk memastikan membuka saluran-saluran dan hambatan-hambatan khususnya bagi teman-teman dengan HIV, ODA, hepatitis C dan hepatitis B. Nah, sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara komprehensif, bidan harus tetap optimal dalam setiap pemberian asuhan, termasuk upaya pencegahan infeksi menular seksual, HIV, AIDS, ODA, hepatitis B, dan hepatitis C pada masa pandemik COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Oleh sebab itu, teman-teman bidan perlu memahami berbagai macam hal-hal yang upaya-upaya pencegahan, atau mungkin jika memang sudah positif, teman-teman bidan juga perlu tahu bagaimana untuk menata laksana dan merujuknya. Nah, upaya-upaya pencegahan itu sendiri sebetulnya banyak sekali, bagaimana melakukan perencanaan kehamilan dengan baik, dan juga untuk kasus-kasus yang memang hubungan seksual tanpa pengaman atau juga korban perkosaan, bagaimana ketersediaan atau memastikan akses atau rujukan terhadap obat, yaitu profilaksis pasca pajanan atau yang biasa dikenal dengan post exposure prophylaxis atau PEP, itu juga menjadi sangat penting agar tidak terjadi penularan HIV. Selain itu, perencanaan kehamilan dengan kontrasepsi, dan juga tidak hanya dengan kontrasepsi, bagaimana konsumsi obat-obatan ARV yang dibutuhkan itu menjadi sangat penting sekali untuk memastikan pencegahan dari ibu ke janin. Salah satu pelayanan penting yang harus mampu dilakukan oleh bidan ialah upaya pencegahan penularan infeksi dari ibu ke janin tersebut. Makanya kenapa teman-teman bidan perlu sekali untuk memahami modul 8 ini. Selain itu juga ada salah satu upaya pencegahan bagi mereka yang memang melakukan hubungan seksual tetapi takut tertular HIV, tetapi mereka juga tidak mau melakukan hubungan seksual yang aman, misalnya menggunakan kondom. Nah, di sini juga teman-teman bidan, nanti sahabat-sahabat bidan akan diinformasikan terkait PrEP atau pre-exposure prophylaxis, bagaimana cara mengkonsumsinya, dan bagaimana memastikan ini tidak terjadi penularan terhadap sesama pasangan pada saat berhubungan seksual, dan bagaimana bidan juga berkolaborasi dengan dokter, karena tentunya untuk penggunaan PEP dan PrEP ini kompetensi dan kewenangan bidan di sini adalah dengan berkolaborasi dengan dokter, dan bagaimana juga teman-teman bidan atau sahabat bidan juga tahu rumah sakit atau fasilitas pelayanan mana yang memang terdapat PEP atau PrEP ini, sehingga bidan bisa segera merujuk, dan juga peran bidan di sini dalam pencegahan dan perlindungan kepada pasien dan klien dapat menjadi maksimal. Untuk mengetahui lebih rinci bagaimana pencegahan dan penanganan pada kasus HIV, IMS, AIDS, ODA, hepatitis B dan hepatitis C, meliputi situasi terkini, definisi, tanda gejala, upaya pencegahan, deteksi dini, serta strategi pemberian pelayanan alternatif pada masa COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care, sahabat bidan dapat langsung mempelajari modul 8 ini, dan pastikan untuk membaca dengan benar modul 8 ini dan juga presentasinya, serta juga disediakan video-video agar teman-teman bidan dapat belajar dengan lebih bervariasi sehingga tidak bosan,
Sehingga harapannya dari modul 8 ini dapat membantu teman-teman bidan memahami peran teman-teman bidan dan bagaimana emphasizing di dalam modul 8 ini untuk kembali lagi respectful midwifery care di mana menempatkan perempuan sebagai subjek, bagaimana menciptakan ruang aman, bagaimana memberikan layanan yang bebas stigma, bebas diskriminasi, dan tidak menghakimi. Selamat belajar dan sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.